Ya, kita bahas saja. Tar dulu ini. Nah, sifat koligatif larutan. Yang pertama yang kita pelajari dulu larutan non elektrolit. Ya, kita belajar tentang larutan non elektrolit dulu ya. Nanti ada belajar tentang larutan elektrolit. Nanti saya jelaskan di awal-awal larutan elektrolit dulu. Mencari molaritas. Molaritas itu nama lainnya adalah kemolaran atau konsentrasi, simbolnya M. Konsentrasi, molaritas, kemolaran ini istilahnya bahasanya beda tapi masuknya sama. Rumusnya mol dibagi volume. Mol dibagi volume. Volumenya dalam liter ya. Kalau nanti diketahui soalnya ada kadar dan massa jenis, maka menggunakan molaritas itu Rho kali 10 kali persen massa per ml. Nah, persen massa itu disebut kadar ya. Kadar ya, persen massa itu namanya kadar. Nah, untuk mencari kadar itu adalah massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran kali 100%, itu kadarnya. Berikutnya molalitas. Nah, ini ada istilah molalitas. Bedakan molaritas dengan molalitas. Ini pakai L, ini pakai R ya, molalitas atau kemolalan, simbolnya M kecil, mirip dengan massa. Massa itu kan simbolnya M kecil juga. Ya. Kemolalan atau molalitas itu sama dengan massa terlarut per mr kali 1000 kali dibagi massa pelarut. Ya, nih. Nah, massa terlarut per mr itu mol, sama ya. 1000 per massa pelarut. MP massa pelarut, MT massa terlarut. M molalitas kemolalan, MR massa molekul relatif. Jadi penjelasan gini. Misalnya ada suatu larutan gula, larutan gula. Larutan gula itu pasti ini ada namanya gula. Ini namanya air. Nah, airnya ini sebagai pelarut. Gulanya ini sebagai terlarut. Ya. Berarti ini nanti massa terlarut, ini massa pelarut. Jadi larutan gula itu terdiri dari gula dan air. Gulanya itu terlarut, MT, air itu pelarut, MP. Itu loh penjelasannya ya. Kemudian mencari fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan banyak mol suatu zat terhadap jumlah seluruh mol larutan. Misalnya fraksi mol terlarut XT. Fraksi mol terlarut itu mol terlarut NT per mol pelarut ditambah mol terlarut ya. Jadi XT sama dengan NT per NP plus NT ya. Fraksi mol terlarut XP fraksi mol pelarut XP plus XT jumlahnya 1. Jumlahnya 1. Nah, XP sama dengan mol pelarut per mol pelarut. Kalau ditanyakan XP ya NP per NP plus NT. Ya, boleh di screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Hitunglah molaritas larutan asam formiat HCO2H 4,6% massa dengan massa jenis larutan sekian ya adalah di sini diketahui persen massanya adalah 4,6, massa jenisnya 1,01 gram per mililiter, MR-nya 46. Ditanya molaritas. Molaritas itu adalah M. Berapa? Molaritas kalau pakai persen, molaritas sama dengan Rho
kali 10 kali persen per mr ya. Nah, ini rho-nya 1,01 kali 10, persennya 4,6. Persennya itu jangan ditulis 4,6 bagi 100, bukan. Persennya itu dilihat angkanya saja ya. Angkanya saja 4,6, per MR-nya 46. Ya, ini coret dengan ini 10. 10 coret dengan ini habis. Jadi molaritasnya adalah 1,01 molar. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 1. Kalau sudah, Bapak lanjutkan soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Berapa gram gula C6H12O6 yang harus dilarutkan dalam 200 ml air agar diperoleh larutan gula 2 molal. 2 molal itu 2 M. Masa jenisnya 1 gram per mililiter. Jadi molal tadi rumusnya gini. M sama dengan massa terlarut per ml dikali 1000 per massa pelarut. Di sini larutan gula. Ya, larutan gula berarti ini gulanya, ini airnya. Ya. Nah, volume di sini massa larutan gulanya, massa totalnya, massa larutan itu 200 ml. Massa jenisnya rho-nya 1, ini volumenya. Jadi massa larutannya kan rumusnya rho itu kan M dibagi V. Berarti kalau cari massa sama dengan rho kali V. Rho-nya 1, V-nya 200, jadi dapatnya 200 gram. Ini massa larutannya ya. Terus berikutnya 200 gram air ya. Airnya ini berarti pelarutnya, sorry ini pelarutnya. Airnya ini ya, airnya ini pelarut. Massa pelarut, gulanya massa telarut. Jadi massa pelarutnya sudah ketemu nih 200 gram. Nah, molalitasnya, molalnya 2 molal. Berarti ini 2, massa telarutnya dicari, MR-nya kali 1000, massa pelarutnya 200 gram. Itu ya. Di sini kita cari MR. MR C6H12O6. C itu 12 ya, berarti 6 kali 12. H itu 1, berarti 12 kali 1 ditambah O6. O itu 16. Berarti ini 72 tambah 12 tambah 96. Ya, ini kalau dihitung, ya kita hitung, ya 72 ditambah 12 ditambah 96 itu dapatnya 180. Nah, ini berarti 180 nih. Ya, MR-nya 180 nih. Ya, udah ketemu ini coret dulu. Ini coret dengan ini dapat 5, ya kan? Ini pindah sini jadi kali. Ya, jadinya 2 kali 180 sama dengan massa terlarut kali 5. Coba ini bisa dicoret nggak 5 dengan 180? Dapatnya 36. Jadi massa telarutnya 36 kali 2, 72 gram. Ini rumusnya ya, molalitas rumusnya ini. Ya, silakan di screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya.
Dalam 500 gram larutan, 10% naftalena terlarut dalam benzena. Jadi ini naftalena dalam benzena. Benzena itu sebagai massa pelarut, naftalena sebagai massa telarut ya. Di sini 10% naftalena ya. Naftalenanya berarti massa telarutnya 10% kali 500 gram. Jadi massa telarutnya adalah 10% kali ini dapatnya 50 gram. Nah, berarti massa benzenanya ini kan totalnya 500 gram. Jadi massa benzinnya pelarutnya itu berarti 500 gram dikurangi 50 gram. Berarti massa pelarutnya adalah 450 gram. Nih. Ya, jadi totalnya kan 500. Naftalenanya terlarutnya dapatnya 50 gram, berarti pelarutnya 450 gram. Maka tentukan fraksi mol masing-masing zat tersebut. Jadi kita cari fraksi mol. Nah, untuk mencari fraksi mol tersebut, kita cari dulu mol telarut ya, mol telarut. Mol telarut berarti massa telarut per mr telarut. Mr telarutnya itu adalah mr telarutnya itu C10H8. Jadi massa telarutnya 50 gram per C10. C itu 12 ya. C itu 12, H itu 1. Berarti C12 berarti 10 kali 12 ditambah hanya 8 kali 1. Berarti 50, 120, 128. Jadi mol telarut kita cari ya, 50 dibagi 128 dapatnya 0,39. Kita cari mol pelarut, massa telarut per mr pelarut. Nah, mr pelarutnya siapa? Benzena C6H6. Nah, massa pelarutnya 450 gram, mr-nya pelarut C6, berarti C-nya itu 12 kali 6. 12 kali 6 ditambah hanya 6, 6 kali 1. Jadi 450 dibagi 72 ditambah 6. Berarti mol pelarutnya adalah 450 dibagi 78. Ya. Jadi 450 dibagi 78 dapatnya 5,76. 5,77 aja dibulatin. Udah. Tanya fraksi mol masing-masing. Berarti kita cari fraksi mol telarut dulu. Fraksi mol telarut berarti mol telarut per mol pelarut plus mol telarut. Jadi 0,39 dibagi 5,77 ya, 5,77 ditambah 0,39. Jadi 0,39 dibagi 5,77 ditambah 0,39. 6,16. Berarti X telarutnya 0,39 dibagi 6,16. Dapatnya 0,06. Nah, untuk mencari ya 063 ya. Untuk mencari mol pelarut itu berarti kita mencari apa namanya? Fraksi mol pelarut, mencari mol pelarut per mol pelarut plus mol telarut. Ini bisa pakai rumus ini. Ini bisa ini nanti dapatnya berapa silakan. Boleh pakai cara yang kedua, X boleh pakai cara ini ya. Ini boleh. Ini dapatnya berapa? Dihitung manual bisa. Kalau pakai cara yang lain kan fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol telarut kan jumlahnya 1 nih. Rumus tadi.
Nah, ini sudah ketemu 0,063 sama dengan 1. Jadi X pelarutnya 1 kurangi 0,063. Boleh pakai cara ini, boleh pakai cara sorry. Ya, boleh pakai cara ini atau pakai cara ini, sama nanti jawabannya. 1 dikurangi 0,063. Dapatnya X pelarutnya adalah 0,937. Dah, silahkan di screenshot dulu fraksi molnya. Dah, kita lanjutkan lagi. Ini soal di LKS ya. Massa kristal Ki yang harus dilarutkan dalam 180 gram air. Berarti Ki-nya ini di dalam air. Nah, air itu massa pelarut, Ki-nya massa telarut. Ya, di sini massa pelarutnya 180 gram air. Ya. Ini air itu H2O. H2O itu MR-nya, H itu 1 kali K2 2 tambah O 16. Jadi MrH2O itu 18. Ya, massa pelarutnya 180. Terus agar zat telarut mempunyai fraksi mol 0,005, zat telarut berarti fraksi mol telarut 0,005 ya. Maka ya tentukan massa kristalnya. Berarti kesimpulannya ini ditanyakan massa telarutnya berapa. Dah, cara mengerjakannya dengarkan baik-baik. Ya, rumusnya fraksi mol telarut sama dengan mol telarut per, saya tulis di sini aja biar nanti muat, tempatnya nggak muat nanti. Jadi X telarut itu kan rumusnya mol telarut per mol pelarut plus mol telarut. Di sini fraksi molnya ketemu 0,005 karena telarutnya Ki ya. Mol telarut tidak tahu, mol pelarut tidak tahu, mol telarut tidak tahu ya. Dah, ini pindah ke sini kalikan ya, berarti 0,005 mol pelarut tambah 0,005 mol telarut sama dengan mol telarut. Ini pindah ke kanan. Jadi 0,005 N pelarut sama dengan N telarut dikurangi 0,005 N telarut. Ya. Berarti berapa? Ya, berarti ini dapatnya berapa ini? 0,005 N pelarut sama dengan 0,995 mol telarut. Ya, kita lihat perbandingannya ya. Jadi gini. Jadi kita lihat perbandingannya. Jadi kalau dilihat ya 0,005 mol pelarut sama dengan 0,0059995 mol telarut. Nah, ini pindah ke sini. Ini pindah ke sana. Jadi kayak tukeran. Jadi mol pelarut per mol telarut sama dengan 0,995 dibagi 0,005. Jadi kesimpulannya mol pelarut itu 0,095. Jadi mol pelarutnya itu 0,995 mol. Sedangkan mol telarutnya adalah 0,005 mol. Nah, ditanyakan massa telarutnya.
Ya, massa terlarut mol terlarut dikali mr. Mr siapa? KI. Ya. N terlarutnya 0,005. Oh sorry. Mol pelarutnya dengarkan dulu. Bapak keliru nih. Di sini massa telarutnya sudah tahu ya. Massa telarutnya ini MR pelarutnya dari sini sudah ketemu. Jadi kalau mencari mol pelarut sama dengan massa pelarut dibagi MR pelarut. Berarti dapatnya 180 karena airnya udah ketemu tuh 18. Jadi mol pelarutnya 10. Ya, sorry. Ini 10 berarti ini saya hapus saja dulu. Saya ulang di sini. Saya ulang di sini ya. Jadi ini 0,005. Ini mol telarut tidak tahu. Mol pelarutnya 10, sudah ketemu 10 plus N telarut. Ini kalikan ke sini. Jadi dapatnya 0,005 ditambah 0,005 sama 0,05 N telarut sama dengan N telarut. Jadi 0,05 sama dengan N telarut dikurangi 0,005 N telarut. Jadi 0,05 di ini 0,995 N telarut. Jadi N telarutnya adalah 0,05 dibagi 0,995. Ini diperoleh ya hampir, ini kan 1 ya, 0,05 dibagi 1 dibulatkan 1 jadi 0,05 mol. Jadi 0,05 mol. Berarti cari massa telarut mol telarut dikali MRKI. Ya, MRKI. Berarti 0,05 MRKI, K itu 39 ditambah I itu 127. Berarti 0,05 dikali 1 ya 6. Ini 16 1, ini 6 166. Dapatnya 8,3. Silakan screenshot dulu nomor 1. Ya, kalau sudah di screenshot kita lanjutkan soal berikutnya. Suatu formalin mempunyai kadar 20%. Jika rumus molekul formalinnya CH2O, molaritas larutan adalah, jadi kadarnya itu 20%. Berarti 20% itu berarti formalinnya ini sebagai terlarutnya ya. Berarti massa terlarutnya adalah 20 gram ya. Dimisalkan kalau 20% itu berarti 20 gram massa terlarutnya. Massa pelarutnya berarti kan 100% ya. Larutannya 100%. Jadi ini larutan 100% ya. Ini 20%, berarti sisanya massa pelarutnya adalah ya, berarti 100 gram dikurangi 20 gram. Jadi massa pelarutnya adalah 80 gram. Ini caranya seperti ini ya. Jadi artinya kalau kadar 20% itu yang terlarut 20%, 20 gram ya. Yang pelarutnya berarti totalnya kan 100%. Total 100% itu artinya 100 gram. Berarti massa pelarutnya 80 gram. Ditanya molalitas.
Molalitas itu sama dengan massa telarut per mR kali 1000 dibagi massa pelarutnya. Massa telarutnya 20 gram. MR-nya, MR CH2O. C-nya itu kan berapa? 12 ya. C-nya kan 12. Ya, 12 ditambah hanya 2. O-nya 16. Jadi MR-nya ini adalah 30. Berarti ini 30 kali 1000. Massa pelarutnya adalah 80. Berarti ini coret dengan ini coret dengan ini. Ini kalau dihitung molalitasnya 200 dibagi 24. Itu dapatnya 8,33 molal. Jawabannya A, silakan di screenshot dulu. Dan kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Disajikan beberapa zat berikut: kalsium klorida Mn-nya sekian, urea Mn-nya sekian, glukosa Mn-nya sekian. Jika masing-masing zat tersebut mempunyai massa yang sama, dilarutkan dalam 100 gram air, maka fraksi molnya, fraksi mol itu sama dengan mol telarut ya, per N pelarut plus N telarut. Jadi fraksi mol itu sebanding dengan mol telarut. Nah, mol sendiri itu massa dibagi mR. Ya, mol itu sebanding massa dibagi mR. Berarti X telarut ini sebanding dengan N telarut, tapi terbalik dengan mR. Ini artinya apa? Artinya dari kesimpulannya ini, kalau MR-nya kecil, berarti molnya telarut besar, terus X telarutnya fraksi molnya besar. Jadi kuncinya ini, kalau MR-nya kecil, berarti fraksi molnya besar. Berarti fraksi mol urea kan paling kecil MR-nya, itu berarti paling besar ya, X urea lebih besar daripada X kalsium klorida. Kalsium klorida lebih besar daripada X glukosa. Kesimpulannya seperti ini. Urea kan Mn-nya paling kecil. Karena Mn-nya paling kecil berarti dia fraksi molnya paling besar. Atau X glukosa itu paling kecil dibandingkan dengan X kalsium klorida lebih kecil daripada X urea seperti ini. Jadi jawabannya D. Fraksi mol glukosa lebih kecil dari fraksi mol Cl2 kalsium klorida lebih kecil daripada fraksi mol urea. Jawabannya D. Ya, silakan di screenshot dulu. Ya, sudah di screenshot. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Sebanyak 1,85 gram tablet vitamin C C6H8O6 dengan kadar 2,27 dilarutkan dalam 100 ml larutan air. Konsentrasi larutan vitamin C yang terbentuk sebesar ya. Nomor 4 ini di sini yang kadarnya 2,27 gram. Jadi tabletnya ini 1,85 gram. Nah, yang telarutnya ini cuma 2,27%. Berarti massa ya.
Massa telarutnya itu berarti 2,27% dikali 1,85. Jadi massa telarutnya ini 2,27 per 100 kali 1,85. Berarti massa telarutnya ini ya itu dapatnya 0,042 gram. Nah, berarti ditanyakan adalah konsentrasinya. Ya, konsentrasi itu berarti molaritasnya berapa? Molaritas sama dengan mol dibagi volume. Nah, ini kita cari molnya. Mol terlarut sama dengan massa terlarut per mR-nya. MrC6H8O6. Jadi molnya ini 0,042, MR-nya ini kan C itu 12, jadi 12 kali 6 ditambah 8 kali 1, O-nya ini 16 ya, tambah 16 kali 6. Jadi mol telarutnya ini 0,042, ini kalau kalian hitung totalnya 176. Jadi mol telarutnya adalah 0,000238 mol. Nah, ini baru masuk sini. Ya. Jadi molaritasnya 0,000238 dibagi volumenya itu 100 ml itu 0,1 liter. Molaritasnya dapat 0,00238 atau dibuat 2,38 kali 10 pangkat min 3 atau 2,4 kali 10 pangkat min 3. Jadi jawabannya D, screenshot dulu. Screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan.